saya akan memperkenalkan wisata Coban Wono Asri. Coban Wono Asri ini bertempat di Desa Bangun, Kecamatan Munjungan. Memang wisata ini masih belum banyak. Wono Asri ini tuh didatangi oleh ini disahkan pada tanggal 28 Januari 2018 dan sampai saat ini menjadi wisata alami. Coban Wono Asri ini memiliki pemandangan yang indah dan sangat berwarna. Sejarahnya dengan adanya wisata Coban ini bagaimana hingga saat ini masih bertahan jadi tempat wisata? Pertama, Coban Wono Asri itu adalah tempat wisata yang tidak begitu dihiraukan. Sebenarnya sudah dikenal, sudah ketahuan itu sudah lama. Sejak saya sendiri masih SD itu sudah tahu saya Coban Wono Asri. Tapi ketika kami sudah dewasa, sudah sadar bahwa ternyata Coban Wono Asri ini dapat dibilang emas yang masih terpendam. Jadi akhirnya saya bersama dengan para taruna itu membentuk atau pertama punya gagasan untuk mengelola ini dengan membentuk suatu lembaga, namanya Lembaga Ladewi. Ladewi itu lembaga desa wisata. Lembaga desa wisata itu nanti yang akan menjembatani antara kepentingan kelompok masyarakat di Desa Bangun atau kelompok masyarakat yang mengelola Coban Wono Asri dengan Dinas Pariwisata. Kenapa harus dibentuk lembaga? Karena wahana ini tempatnya di perhutani, di lahan perhutani. Jadi sebelum terbentuk lembaga, kami juga mengajukan proposal pengelolaan kepada perhutani supaya perhutani itu membebaskan sekian hektar lahannya untuk pengelolaan Coban Wono Asri. Jadi di sini kira-kira ada sekitar 7 hektar itu lahan yang dibebaskan perhutani yang diperbolehkan untuk dikelola wisata Coban Wono Asri. Kan tadi Bapak menyebutkan Ladewi. Ladewi itu sendiri kan jadi terbentuk dari perorangan terus di masyarakat itu sendiri. Ya, betul, gini. Jadi Ladewi itu lembaga desa wisata. Lembaga desa wisata itu yang berhak mengelola seluruh wahana wisata yang ada di Desa Bangun. Jadi misalkan ya, ini ada wahana Coban Wono Asri, ada lagi wahana Juluk Bundo, itu nanti semua itu di bawah pengelolaan Ladewi. Tapi di dalam masing-masing wilayah itu ada pengelolaannya tersendiri. Misalkan kayak di sini kan ada Bokor, Duren Bokor, kelompok Duren Bokor itu yang berasal dari kelompok masyarakat setempat yang mengelola wisata ini. Duren Bokor itu sendiri tetap di bawah naungan Ladewi. Seperti itu. Terus
kan ini wisatanya itu masih banyak belum banyak yang mengenali tuh Pak. Jadi itu di sini tuh menggunakan cara promosi atau sarana agar masyarakat banyak mengetahui itu gimana Pak? Nah, gini. Jadi sekarang kan sudah banyak cara ya. Sudah banyak media sosial, ada Facebook, Instagram, dan sebagainya. Itu nanti itu yang kita manfaatkan. Cuman di daerah Munjungan ini, kalau dilihat dan dipandang dari secara besar, itu kan jalannya ekstrim atau wilayahnya memang wilayah yang agak aksesnya itu akses yang masih ya. Nah di situ yang jadi kendala. Jadi sekalipun misalkan banyak orang yang sudah mengenal Tuban Wonoasri, tapi dengan adanya akses yang masuk ke wilayah Munjungan ini masih sangat ekstrim, itu yang sementara ini jadi kendala. Jadi pengunjungnya masih kurang berapa maksimal, kecuali hanya ini. Itu wisata di sini tuh pengunjungnya tuh dari lokal asli Munjungan atau luar daerah juga ada. Sebenarnya gini, kalau sekarang sudah mulai dikenal orang orang luar banyak, tapi ya rata-rata masih lokal. Itu yang dulu pernah saya sampaikan pada Bupati, karena aksesnya masuk Munjungan ini masih ya. Terus kami mengharap muntahan wisatawan dari sini bisa masuk Munjungan. Itu saya sampaikan tahun 2017, akhirnya tahun 2018 dan 2019 itu jalur Suci Munjungan akhirnya dibenahi seperti sekarang ini. Sekarang sudah bagus, cuman tetap apa istilahnya itu minat wisata ke sini masih belum bisa belum seperti yang kita harapkan lah. Jadi kan dari pengelolaan di sini itu mestinya banyak kendala dan permasalahan. Kalau biasanya itu kendala dan permasalahannya itu seperti apa yang menonjol? Yang menonjol begini, ya semangat anak-anak itu dapat dibilang masih naik turun, semangat anak-anak pengelola. Jadi tidak seperti ketika awal-awal semua antusias, tapi apapun namanya juga ini juga dapat dibilang usaha ya, usaha wisata. Tapi ketika pengunjungnya itu juga semakin lama semakin surut, mungkin juga berpengaruh karena pengembangan wisatanya di sini, pengembangan wahananya kurang bagus, kurang maksimal, kecuali hanya akses ini bantuan dari pemerintah. Mungkin seiring dengan surutnya pengunjung, akhirnya pengelola itu sebagian juga ada yang kurang semangat. Jadi tetap ada sebagian yang masih telaten minggu, telaten bersih, ya. Itu juga sebagian kecil lah. Dan itu saya rasa wajar dalam dunia wisata, karena semua tergantung terhadap income. Bagaimanapun kalau tidak ada masukan, bagaimana kita mau menunggu? Ada pertanyaan lagi? Ya, apa keinginan Bapak ke depannya untuk wisata ini agar bisa berkembang seperti dari Ini sebenarnya karena di sini di alam ya, di alam terbuka. Ini pengembangannya nanti kalau menurut konsep yang pernah saya konsep di awal, saya rencanakan di awal itu di sini jadi bumi perkemahan. Cuman ya itu tergantung dengan bagaimana perkembangannya, bagaimana istilahnya itu bagaimana ya untuk pengembangan ke arah itu otomatis yang butuh modal, butuh investasi dan sebagainya. Jadi itu kendalanya di situ, dan harapan kami ya bukannya kami kok pupus harapan, tapi tetap aja mudah-mudahan nanti seiring kemajuan ya zaman, seiring kemajuan infrastruktur yang ada di lingkungan ini, nanti Tuban Wonoasri lebih maju sehingga kami bisa mengembangkan wahana wisata ini jadi lebih bagus.
Terima kasih Pak atas waktunya dan partisipasinya. Mohon maaf atas jika saya ada salah kata. Terima kasih Oh, nggak Pak. apa-apa, nggak apa-apa. Adik udah semester berapa? Semester 5. Jurusan pariwisata memang? Tidak, jurusan Tabris Ilmu Pengetahuan Sosial. Emang ada mata kuliah tentang kepariwisataan Pak. Oh, iya, iya, iya. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.